Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bahwa pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini di dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah sehingga kita ada di dalam bimbingannya. Tak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita dan sampai akhir zaman. Bahwa pada pagi ini saya akan menyampaikan dengan tema atau judul macam-macam syukur prestatif. Terdapat berbagai macam bentuk syukur prestatif seorang hamba, antara lain yang pertama syukur kepada Allah, yaitu sikap jujur yang ditunjukkan oleh seorang hamba atas karunia yang telah diberikannya kepada kita. Karunia berupa telah diciptakannya diri sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Fi ahsani taqwim. Wujud syukurnya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya alasan diciptakan manusia adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 26, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kemudian yang berikutnya, syukur yang kedua adalah syukur atas pekerjaan. Rasa syukur harus kita wujudkan melalui sikap dan cara kerja terbaik. Bekerja dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi karya-karya terbaik bagi tempat kita bekerja. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur atas harta. Tidak kata lain kecuali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Karena sesungguhnya dalam setiap harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyah ayat 19. Belum lagi menghitung nikmat kesehatan yang melekat pada diri kita. Kemudian syukur atas segala hal, yaitu syukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
baik kesehatan, usia, waktu maupun kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar mampu mengoptimalkan segala kondisi yang ada dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam sabdanya, pertama kehidupan sebelum datang kematian, kedua kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, waktu senggangmu sebelum datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu datang sebelum miskin. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba ini mengutip, mari kita hitung dan renungkan bersama fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, dalam 24 jam jantung manusia dewasa dengan bobot tubuh normal berdenyut 103.689 kali. Kemudian yang kedua, saya menggaris sasaran anatomi tubuh. Darah menempuh perjalanan 168 juta mil, sama dengan 270.312.000 kilometer. Kemudian bernapas, ya, kita menghirup udara O2 23.040 kali. Kemudian menghirup udara 48,3 meter kubik sama dengan 483.000 liter. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa satu kaleng oksigen itu 8 liter. Seharga 36.000, maka biaya bernapas satu hari adalah 483.000 dibagi 8 liter, lalu dikalikan 36.000, hasilnya sebesar 2.173.500.000 rupiah. Subhanallah. Yang berikutnya, sementara itu mata berkedip saja itu 70 kali kedipan per menit, Bapak dan Ibu. Bayangkan 1 jam 60 kali 70 kedipan, berarti 4.200 kedipan. Sekarang 24 jam, 16 jam kali 4.200 di luar tidur itu Bapak dan Ibu, sama dengan 67.200 kali per hari. Nah, jika 1 tahun ini 24.192.000 kali, berarti 40 tahun sama dengan 97.608.000 kali kedipan mata. Nah, setiap kedipan sebenarnya adalah olesan cairan pada mata kita agar tidak perih, Bapak dan Ibu. Ikhwatul iman, begitu pula setiap kita menelan lebih kurang 1,5 kilogram makanan, setiap 24 jam 540 kilogram per tahun. Minum 3,5 liter cairan per hari berarti 1,260 kilogram per hari. Berkata-kata, ikhwatul iman, sebanyak 25.000 kata, termasuk kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Dan menggerakkan 750 otot. Kuku tumbuh juga Bapak dan Ibu 0,001
0,12 cm setiap harinya, dan rambut memanjang 0,94353 mm, sel otak sebanyak 7 juta terus bekerja. Mari kita sama-sama dalam ini untuk mengevaluasi diri. Pernahkah semua itu kita renungkan dengan baik? Dengan beberapa fakta yang tadi saya sebutkan, pernahkah kita mensyukuri nikmat tubuh ini? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa diwajibkan pada kita untuk menyedekahkan persendian pada tubuh kita setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari tiap-tiap persendian dari anggota tubuh salah seorang di antara kamu sekalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Itu hadis riwayat Muslim. Lalu tahukah Anda berapa jumlah persendian yang ada pada tubuh kita? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tubuh kita memiliki persendian sebanyak 360 ruas, Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana sabda Nabi bahwa sesungguhnya setiap manusia itu terdiri dari 360 persendian, hadis riwayat Muslim. Jadi ibaratkan kita memberikan nilai sedekah minimal, Bapak dan Ibu, 100 rupiah untuk setiap persendian. Berarti Bapak dan Ibu 100 kali 360 sendi sama dengan 36.000 rupiah per hari yang wajib kita keluarkan sedekahnya. Misalkan saja kita rinci, jika kita mempunyai 2 anak dengan istri plus diri kita berarti 4 orang. Kali 36.000 sama dengan 144.000 per hari atau 4.320.000 per bulan. Itu pun jika kita memberikan nilai 100 saja untuk setiap persendian. Tidaklah ini terlalu murah. Padahal jika 1 sendi pada ujung kaki kita saja tidak bisa bergerak, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Cukupkah gaji kita untuk memenuhi kewajiban sedekah tubuh ini? Subhanallah, tidaklah kita mau mensyukuri nikmat tubuh dengan banyak ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi tiap-tiap ruas persendian anggota tubuh salah seorang kamu sekalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh berbuat baik adalah sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha, hadis riwayat Muslim. Bapak dan Ibu, apa yang tadi saya sampaikan ada 2 yang sebenarnya kesimpulan dari apa yang barusan saya sampaikan, hanya tafakur dan tasakur. Saudara, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berdoa semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta penunjuknya kepada kita sehingga kita termasuk dalam golongan sebaik-baiknya manusia yang memperoleh keberuntungan
besar utamanya kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabi ummi wa alihi subhana rabbika jati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi